Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kali ini kita menuju ke pertemuan ke-10. Teori ke-10 kita tentang basis data terdistribusi. Setelah sebelumnya kita belajar tentang basis data client server. Oke, pokok bahasan kita yang pertama pada pertemuan kali ini adalah tipe basis data, kemudian arsitektur basis data terdistribusi, kemudian penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, kemudian optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, locking pada sistem terdistribusi, dan distributed recovery. Pada sistem basis data terdistribusi ya, data disimpan pada beberapa tempat, di mana setiap tempat ini diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terdapat pada basis data terdistribusi ada dua, yaitu independensi data terdistribusi dan transaksi distribusi atomik. Beberapa tipe basis data terdistribusi yaitu homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, dan heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relational DBMS, RDBMS, atau non-relational DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi memiliki arsitektur client server, di mana mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien dapat berjalan pada sebuah PC dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur kedua yaitu collaboration server, di mana pada sistem ini terdapat perkumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar di bawah. Jika server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan dapat mengambil hasilnya secara bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Nah, penyimpanan data pada sistem terdistribusi ada beberapa ya. Yang pertama, fragmentasi, terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua fragmentasi. Yang pertama, fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Bila sebuah relasi difragmentasi, harus meliputi asal dari fragmen. Yang pertama adalah relasi horizontal, atau union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen ini biasanya dibutuhkan disjoin. Sedangkan fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal harus dapat dikomposisi menjadi lossless join. Yang kedua adalah replikasi, berarti kita menyimpan ke beberapa copy sebuah relasi atau fragmen relasi. Mengapa diperlukan untuk replikasi? Yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama di tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Selanjutnya adalah manajemen katalog terdistribusi, di mana katalog setiap tempat menggambarkan semua objek
baik fragmen atau replika, pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibutuhkan pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog BirdSite. BirdSite tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi, misalnya pada dua relasi, yaitu sellers dengan SID, name, rating, dan age, kemudian reserves dengan SID, EID, day, dan name. Kemudian dilakukan query seperti berikut: select average, sh from sellers, s where s dot rating much than 3 and s rating less than 7. Fragmentasi horizontal, tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai dan lebih dari 5 pada Tokyo harus menghitung sum age, count age pada kedua tempat. Jika where berisi hanya s rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Sedangkan fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, name dan age pada Tokyo, GID pada kedua tempat harus melakukan rekonstruksi dengan join pada GID, kemudian mengevaluasi query. Untuk replikasi, sellers dikopikan pada kedua tempat. Optimasi query pada DBMS terdistribusi menggunakan pendekatan biaya pada semua plan, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Dan ketiga adalah menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Untuk mengubah data terdistribusi, ada dua cara, yaitu dengan synchronous replication, atau semua kopi dari relasi dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan yang kedua adalah asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi pada synchronous replication. Yang pertama, voting. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Kemudian read any, write all. Penulisan lebih lamban dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Dengan dua teknik di asynchronous replication, yaitu lebih dari peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Lalu primary site replication, tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Locking pada sistem berdistribusi ada tiga ya. Pertama, tersentralisasi, yaitu satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Kemudian primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Lalu yang ketiga adalah terdistribusi penuh, penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Selanjutnya adalah distributed recovery, di mana proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Yang pertama, terjadi kegagalan baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Lalu jika sub transaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Maka dari itu diperlukan two-phase commit, yaitu tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan transaksi di tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Terima kasih. Baik, untuk pertemuan 10 teori yang ke-10 kali ini ya,
tentang basis data terdistribusi cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.